Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Kali ini saya akan nyobain mini die grinder yang baru aja saya beli ya. Ini di harga yang bisa dikatakan murah ya, hanya di 250 ribuan. Dan ya ini mereknya dari Yasuka, dan ya untuk packagingnya ini menurut saya mantep ya. Walaupun murah tapi ini tuh benar-benar dipikirkan kalau saya lihat ya. Ya, ini dari Yasuka dengan modelnya sebentar saya cari. Ini ya, mini die grinder YDG 135A, dan ya bentuknya unik nih. Dia udah ada rubbernya gitu, sepertinya bakal nyaman ya. Nanti kita cek aja. Ya untuk speknya di sini bisa kita lihat, untuk die grinder itu dayanya tidak terlalu besar ya. Ya di sini kita lihat 135 watt, dan untuk RPM-nya 35.000 sorry ya, itu untuk no load speed-nya, dan itu sih rata-rata ya memang segitu. Dan ya di sini ada beberapa spek singkatnya. Kalau kita perhatikan ada fungsinya ya, 4 function: cutting, sanding, graven, dan drilling. Jadi bisa ngebor juga, nanti kita coba. Dan lock button saya kurang tahu itu di mana fungsinya. Dan di sini ada speed control, itu untuk apa ya, pengaturan kecepatan. Dan soft grip, yaitu adalah selling pointnya. Dan isinya ada 40 include aksesoris seperti ini ya. Ya di bagian samping di sini kalau kita perhatikan ada spek singkatnya lagi. Untuk dayanya 135 watt, kecepatan ya sama ya seperti yang kita jelaskan tadi. Oh, untuk dimensi tadi nggak disebutkan. Untuk beratnya 1,55 kg, dan untuk dimensinya 274 kali 77 kali 168 mm. Ya standar sih ya. Seperti itu. Dan ini ada serial numbernya. Di bagian sini juga sama aja, di bagian sini juga ya sama aja. Kita lihat ya isinya. Ini cara bukanya dari atas ya. Ini kita harus buka seperti ini. Kita mendapatkan cover. Nah covernya ya kualitasnya standar sih, tapi ini rapi. Kalau saya lihat bahannya standar ya, cukup tipis tapi ya udah oke lah ya. Di sini ada gambarnya, tidak ada brand, dan kita lihat langsung isinya. Untuk ngebukanya ini kancingnya ya, ini kita tinggal geser keluar seperti ini. Nah seperti itu. Nah seperti ini nih kelengkapan yang kita dapatkan. Ya ini tuh adalah bisa dibilang sub extensionnya ya. Ini tuh kalau kita mau pakai, mau kita gantungin gerinda botolnya, kita bisa pakai ini, bisa kita konekkan. Dan untuk memasang matanya kita pasang di sini. Jadi dia lebih ergonomik aja ya, karena dia kecil seperti pulpen gitu. Kalau kita pegang bodinya kan gede tuh. Ya mungkin untuk grafir atau apa lebih enak pakai ini ya, lebih enak dikontrol. Ya nanti kita coba juga. Bahannya sih oke nih. Ini ada pernya seperti ini, dan ya bagus sih kalau saya lihat, rapi ya. Ini udah ada kuncinya, mantap sih. Ya selanjutnya di sini kita perhatikan ada Yasuka buku panduan pengguna ya, mini die grinder dengan tipenya YDG 135A. Dan ya ada kartu garansinya, benarkah? Kartu garansi warranty card. Ya untuk garansinya teman-teman bisa baca sendiri ya. Kelamaan nanti ya. PT sama-sama sukses ya. Oke ya. Nah selanjutnya kita perhatikan di sini ada unitnya. Yang unitnya nanti kita bahas ya, kita pinggirkan dulu. Dan ya di sini ada aksesorisnya. Mungkin ini saya singkirkan dulu biar tidak berserakan ya. Ya biar aja di situ. Nah untuk aksesorisnya di sini kita lihat sih umum aja nih. Kalau kita buka satu persatu, katanya ada 40 tadi ya. Di sini bisa untuk gerinda, untuk potong, untuk ngebor, dan lain-lain. Ya intinya kita kali ini bukan bahas untuk apa ya, tapi kita lebih ke fungsinya, apakah alatnya bekerja dengan baik atau enggak, bagus atau enggak, itu aja ya. Di harga 250.000 apakah mantap atau enggak. Ya ini yang penting ya, jangan hilang. Ini tuh kuncinya. Oke selanjutnya kita bahas ke unitnya. Nah unitnya sih seperti ini ya. Wah kalau saya bilang sih sedep ya untuk ngegenggamnya. Cukup ergonomik, dan soft gripnya itu sangat membantu ya dalam genggaman kita. Jadi lebih enak aja gitu, lebih ngegrip. Dan ya untuk colokannya seperti ini. Kita buka dulu. Colokannya kecil tapi modelnya keras gitu ya. Nah seperti ini ya. Dan ya ini tuh cukup panjang ini yang saya suka ya. Ya kalau saya hitung-hitung ini lebih 2 meter ya untuk colokannya, mantap. Dan untuk unitnya sendiri seperti ini. Untuk fungsi-fungsi udah tahu ya tentunya ya.
Ya, fungsi nanti kita bahas. Untuk build quality dulu nih. Di sini tuh plastik-plastiknya yang warna oranye ini ya, seperti ini. Finishingnya bagus, rapet, dan untuk rubbernya juga ini tuh oke. Di sini ada stikernya, YSK, Power Tools, dan di sini juga ada tulisannya. Speknya di luar tadi ya. Untung udah kita baca. Biasanya kita bacanya di bagian mesinnya ya. Ya, seperti itu. Lalu untuk fitur-fitur nih, untuk fitur-fitur kalau kita perhatikan di sini ada spindle locknya, yang dimana ini untuk mengunci. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi kalau mau buka, mau pasang mata bor, ini kuncinya jangan hilang. Ini kita tekan, kita putar seperti ini. Dan kalau kita mau pasang sub extensionnya, sub extension atau apa sih namanya? Kayaknya benar ya. Ya silahkan koreksi kalau salah. Nah, ini caranya seperti ini. Ini dia ada seperti lidi gitu ya, asnya seperti ini. Ini harus dimasukkan ke sini. Nah, seperti ini kita masukkan seperti ini. Ini kita kunci. Nah, kalau sudah kita kunci, ini untuk rumahnya ini tinggal kita putar seperti ini. Oke lah ya, nanti aja kita tesnya. Itu cuma mempraktekkan aja biar nanti tidak kebingungan teman-teman ya. Ya, untuk unitnya sendiri kita pasang lagi. Kita lihat untuk caknya atau koletnya, yang saya rasakan oblak atau enggak, karena kebanyakan yang model murah-murah itu biasanya oblak ya. Kalau ini sih ini kuat ini ya, ini tuh oke, tidak goyang, tidak oblak, kuat ya. Jadi bisa dibilang udah cukup puas dengan koletnya, udah mantap. Nah, selanjutnya untuk fitur-fiturnya di sini bisa kita lihat ini untuk carbon brush ya, untuk pergantian carbon brushnya dari atas dan di bawah seperti ini. Dan ya, posisi untuk switchnya ini di bawah sini, jadi udah pas ya posisinya, tinggal kita tekan seperti ini. Dan untuk speed controlnya di sini ada speed 1 dan maksimal di 6 ya, seperti itu. Dan ini gantungannya, nanti kalau kita mau gantung, mau kita pakai kabel penyambungnya, kita harus gantung seperti ini ya, seperti itu. Dan ya, di sini ada ventilasi udara di sini, dan ya, untuk bentuk, desain, build quality oke ya. Tinggal lagi untuk performanya nih bagaimana, apakah mudah panas dan tenaganya apakah loyo atau enggak, tentunya akan kita uji ya, kita tes bagaimana hasilnya ya. Kita tes aja, nanti kita lihat suhunya. Yang pertama kita uji spek dulu tentunya sebelum kita uji mesinnya. Kita mau tes dulu dayanya ya. Ya, kita coba tes nyala ya, berapa dayanya. Nah, ini speednya 17 watt, 18 watt. Dan untuk speed satunya dia ya bisa dibilang udah muter ya, biasanya jarang ada yang muter. Selanjutnya kita tes speed 2, speed 3, speed 4, speed 5, ya, tanpa beban cuma 75 watt ya. Dan untuk getarannya minim ini saya rasa. Nah, untuk getaran mantap ya, minim. Sekarang kita mau tes untuk RPM nya nih, yang katanya di 30 ribuan ya. Kita mau cek ya, kita langsung gunakan speed maksimal. Ya, tembus di 32 ribuan ya, udah oke. Lalu bagaimana dengan performanya? Kira-kira mudah panas atau enggak? Ya, kita langsung coba aja ya, langsung kita tes. Oke, pertama kita akan coba potong. Ini ada paku 2,5 inci ya. Kita coba dengan cutting wheel ini. Ini sebenarnya sih tidak disarankan untuk cutting wheel yang paku sebesar-sebesar ini ya. Tapi karena kita mau mencoba bagaimana feel-nya, apakah tenaganya oke,
Ini untuk pakunya diameternya 3,2 mili ya. Kita tes saja bagaimana rasanya. Kita pakai speed yang maksimal tentunya ya. Ya, ternyata bisa ya. Tapi hati-hati aja, jangan terlalu ditekan karena ini cutting wheelnya yang ini kan dia tipis, ini sangat mudah pecah ya. Tapi kalau makainya itu pakai perasaan ya masih layak sekali, belum ada loss power, tenaganya masih oke. Ya, selanjutnya saya akan coba untuk ngerapikan bekas bor-boran ini ya. Ini ke besi plat 3 mili nih dengan grinding wheel seperti ini. Kira-kira tenaganya gimana? Ya, masih oke sih kalau saya bilang ya. Masih layak. Oke, sekarang kita coba tes ngebor ya. Ini untuk mata bornya kita pakai kapasitas maksimal ukuran 3 mili karena koletnya cuma bisa di 3,2 dan di sini medianya kita mau ngebor plywood yang ketebalannya 12 mili ya, 12,6. Kita pakai speed paling tinggi. Kira-kira tenaganya bagaimana? Ya, tenaganya sih oke, cuman mata bor bawaannya ini jelek sekali ya, sampai berasap kayak gitu. Untuk tenaga mesinnya sih lumayan ya, cuman mata bornya aja nih yang bermasalah. Kita tes lagi ya. Ya oke lah, kalau saya bilang sih oke, asal mata bornya ini diganti yang bagus ya. Untuk suhunya menurut saya juga aman ini kalau kita tes dari beberapa percobaan kita tadi. Dari depan ya, biasanya paling panas di depan sini. Nah 40 ya, 40 di bagian sini normal sih, nggak sampai overheat juga. 44. Nah 35 ya. Untuk suhu memang panas tapi tidak overheat ya. Ya oke ya, itu tadi dari hasil uji cobanya. Saya tidak bilang ini yang paling bagus ya, tapi ya ini tuh udah berjalan lancar ya, sebagaimana mestinya, udah berfungsi dengan baik dengan harga 250.000. Saya rasa sih ya nggak kecewa lah, udah oke.
Dari getarannya minim, dari performanya bisa dibilang oke, dan yang paling penting untuk coletnya dia tidak oblak yang unit yang saya dapat ini ya. Jadi itu aja sih yang saya suka, karena kebanyakan di bagian sini kalau udah ditekan dipaksa itu biasanya dia suka oblak, tapi ini masih solid aja dan suaranya juga halus ya. Ya, mungkin itu aja yang bisa kita bahas untuk video kali ini. Mungkin teman-teman ada masukan, kritikan ataupun saran, silahkan aja di kolom komentar. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.